Apa nih? Bisa ditampilkan Pak Yuhadi share screen-nya? Sering keluar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, mari kita mulai kembali seminar proposal tesis atas nama Pak Yuhadi dengan NPM 1922011041 dengan judul Kedudukan Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Berikut di sini sudah ada pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Muhammad Akib, SHM HUM, pembimbing 2 Dr. Budiono, SHMH, pembahas 1 Profesor Dr. Heriandi, SHMS, dan pembahas 2 Dr. Mutadi, SHMH. Baik, kepada saudara penyaji dipersilakan untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Akib, pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Dr. Haji Budiono, SHMH, pembimbing tesis 2 saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Heriadi, SHMH, dan Dr. Muhtadi, SHMH, pembahas tesis saya pagi hari ini, dan Ibu Kasmawati selaku moderator. Profesor yang saya hormati, izinkan saya memaparkan sedikit tentang latar belakang kenapa saya mengambil judul tesis ini, Kedudukan Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama, DPRD dituntut untuk mampu memperjuangkan aspirasi rakyat setelah diangkat sumpahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2019 yang lalu, kemudian mempunyai fungsi, tugas, kewajiban yang harus dipatuhi, ditaati, dan diikuti bersama-sama. Atas dasar itu, secara historis, Badan Kehormatan DPR atau DPRD dulu diberi nama Dewan Kehormatan atau disebut dengan DK, DPRD atau DPR. Yang pada awalnya pembentukannya bersifat tidak tetap, yang hanya dibentuk sementara apabila terdapat kasus-kasus yang menimpa kepada anggota atau pimpinan DPRD yang bersifat ad hoc. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2004 sampai dengan hari ini, Dewan Kehormatan dibubarkan, kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, diubah menjadi Undang-Undang 13 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 2004 tentang MD3. Dewan Kehormatan berbentuk nama menjadi Badan Kehormatan DPRD. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan ini yaitu lebih kepada menegakkan kode etik anggota DPRD, yakni sebagai lembaga pengawas, memberikan sanksi, memberikan teguran atas apa yang dilakukan anggota atau pimpinan DPRD yang menyalahi kode etik, undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan Badan Kehormatan menjadi sangat penting karena ini untuk mendukung integritas profesi, adapun tugas Badan Kehormatan untuk memantau evaluasi disiplin anggota, kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan lain sebagainya. Dibentuknya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota yang memiliki tugas mengevaluasi disiplin kepatuhan anggota DPRD sesuai dengan sumpah dan janji pada saat dilantiknya. Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi, menunjukkan kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksana tugas profesi dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Prinsipnya bahwa kode etik DPRD itu berfungsi ganda, yaitu ke dalam melindungi anggota DPRD dari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian yang keluar juga sebagai pengontrol anggota DPRD yang melanggar kode etik dan undang-undang. Kemudian atas dasar itu saya membuat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik DPRD di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya bagaimana implementasinya
dan strategi ideal Badan Kehormatan dalam menegakkan martabat dan kehormatan anggota DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Yuhadi. Berikut kepada pembahas 2 untuk dapat memberi masukan untuk Pak Yuhadi atas proposal tesis yang telah dipaparkan barusan tadi. Silakan para pembahas 2, Pak Mutadi. Saya pikir terima kasih Mas Rohim, terima kasih para pembimbing dan Pak Riyandi kalau udah suruh ke sini. Pak Riyandi udah masuk. saudara Langsung buka dari sana. Yuhadi. Oh ya udah. Udah enaknya ini pembahas 1 dulu udah enaknya ini. Enggak, sudah masuk belum Pak Riyandi? Lanjut aja dulu. Lu jangan cari alasan, lanjut. Saya baru habis nguji nih, masih ngos-ngosan. Siap Prof, kalau begitu izin Prof ya. Ya, lanjut. Ya. Iya, karena pembahasan 1 sudah ada ya. 1 karena saya pikir karena pada wilayah pembahas 2 saya masuk ke ini ya. Dari sisi tahunnya. Ini akan melakukan penelitian tahunnya kapan ya, Mas Yuhadi? Izin Prof, nanti izin Dokter, nanti akan kami paparkan sebenarnya ada di dalam proposalnya. Kami akan melakukan penelitian, kami tarik mundur dari tahun 2014 sampai dengan 2019. 2019 ya. Ya. Karena saya lihat di sini menyebutnya hanya 2020. Kalau 2020 mah itu yang 1. Oke. Yang kedua, saya melihat dengan melihat seperti itu, dengan melihat rentang waktu ya 2014 sampai dengan 1 periode kemarin tambah setengah periode yang sekarang. Ya. Lalu muncul saya lihat metode yang akan digunakan itu dengan melakukan observasi. Siap, Dok. Gimana caranya observasi? Sementara waktunya yang sudah berlalu? Jadi kalau untuk sampling itu ada. Bukan sampel dulu, observasi dulu. Saudara kan membuat 2 ya pendekatan itu. Pengumpulan data itu kan ada 2, 1 pustaka, 1 studi lapangan. Studi lapangan itu kan salah satunya observasi ya. Bagaimana mungkin observasi itu, bagaimana gitu caranya observasi saudara lakukan sementara kejadian yang akan diteliti itu dimulai 2014. Saya akan melakukan observasi dengan cara dokumentasi. Pengambilan dokumentasi yang saya miliki selama saya dan kawan-kawan menjadi anggota legislatif di periode yang lalu. Saya cukup ada data dan bukti untuk melakukan observasi melalui dokumentasi yang saya miliki. Oh, harusnya kalau model seperti itu ya nggak bisa disebut observasi. Sudah lewat gitu kan kejadiannya, gitu sudah lewat. Jadi hanya menggunakan dokumen, tetap dia menggunakan dokumen pustaka kan, datanya data kepustakaan. Gitu. Jadi kalaupun mau menggunakan studi lapangan tetap berpacu pada wawancaranya saja gitu yang digunakan. Jadi observasi kecuali untuk observasi pada tahun 2020 pada awal mulai penelitian ini. Nggak bisa juga gitu. Nggak bisa juga. Awal persetujuan penelitian dimulai observasi kan pada saat kita sepakat untuk turun penelitian dimulainya gitu. Baru melakukan observasi. Kalau sudah berlalu ya kita tidak bisa kategorikan sebagai observasi gitu. Karena tidak mungkin posisinya Mas Yuhadi sebagai observer gitu kan. Siap. Pada saat peristiwa itu terjadi sudah lewat, meskipun
pada saat peristiwa itu terjadi, Mas Yo ada di wilayah itu dan bisa jadi mengambil keputusan dalam penegakan kode etik itu. Tapi tidak dalam kerangka itu yang dimaknai observasi ketika penulisan ini baru akan dimulai. Tetap yang digunakan datanya adalah data sekunder yang terjadi, kecuali yang mulai berjalan sekarang nih. Dari 2021 ya, yang pada saat proposal ini disetujui, lantas mulai melakukan penelitian, dia baru melakukan observasi atau Mas Yu menjadi observer gitu kan. Tetapi kan menjadi pertanyaan, ini seluruh kabupaten kota 15 ini. Tidak, sampling. Satu kota, 2 kabupaten. Di dalam satu kota, 2 kabupaten di dalam proposal saya seperti itu. Masalahnya saya melihat di dalam proposal ini hanya menyebut wawancara dengan menyebut narasumber, 3 narasumber. Ya, 1 kabupaten, 1 kota bandar, 1 kota, 2 kabupaten. Ya, di halaman 2. Di halaman 29 kan menyebutnya begitu kan. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 narasumber. Ya. 2 Badan Kehormatan Kota DPRD Kota Bandar Lampung, 2 dari Kabupaten Lampung apa ini? Saya nggak tahu nih, Lampung aja menyebut Kabupaten Lampung. Gitu. Kabupaten. Ya kabupaten, tapi ada Lampungnya belakang itu. Ada Kabupaten Lampung. Atasnya menyebut 3 narasumber, tapi di bawahnya jumlahnya sama dengan 4. Siap, salah print. Masa printnya salah kan, aneh itu. Kalau print kan dia cuma nerima dari komputer gitu kan. Saya kira dari sisi penulisan. Ya, masukan-masukan saya dari sisi penulisan tolong diperhatikan, karena saya perhatikan termasuk ngeprint juga saya lihat ini tergesa-gesa, saya perhatiin gitu ya. Ya mungkin timnya Mas Yo ketika diminta ngeprint dia nggak ngecek bener gitu kan. Nah, daftar pustaka saya nggak tahu. Kalau naskah di daftar pustaka yang saya pegang naskahnya, daftar pustaka itu kan 32 itu cuma berapa nih? 1 2 3 4 5 6 8 9 judul buku, kosong bawahnya gitu, lalu kemudian pindah ke halaman belakang gitu kan. Jadi teknis-teknis yang seperti itu saya pikir perlu diperhatikan dalam model penulisan. Yang termasuk saya pikir apakah mungkin menjadi pertanyaan juga, apakah dengan satu BK, 1 Badan Kehormatan DPRD Kota dan 2 Badan Kehormatan dari 2 kabupaten itu akan mewakili 15 kabupaten kota atau tidak gitu kan. Provinsi kenapa nggak diteliti? Hanya kabupaten kota saja dengan 3 sampel itu. Sudah pernah, Dok, provinsi. Sudah pernah. Sudah pernah ada yang ambil. Atau kalau sudah pernah ada yang ambil, jangan-jangan ini cuma mindahin ke lokusnya aja. Nggak, beda kasus. Beda kasus dan beda kebijakan. Beda kasus, beda kebijakan. Jadi apa titik pembeda dari penelitian Mas Yo dengan penelitian sebelumnya? Karena di internet juga, di Google juga saya lihat banyak betul gitu yang bicara tentang kedudukan Dewan Kehormatan BK ya, Badan Kehormatan dari mulai sejarah dulu sampai dengan Badan Kehormatan yang sekarang itu sangat banyak sudah menulis tulisan artikel ataupun penelitian gitu. Jadi apa yang membedakan itu? Awalnya saya menulis peran Badan Kehormatan. Kemudian berganti menjadi urgensi Badan Kehormatan. Kemudian mendapat masukan dari Prof. Akib, ini kurang spesifik dan masih bersifat sosial. Kita ini hukum, sehingga judul saya berpindah menjadi kedudukan. Nah, kenapa diambil kedudukan? Karena jujur saja anggota Badan Kehormatan pun perwakilan daripada praksi perpanjangan tangan dari partai. Adanya intervensi dari partai politik tatkala ingin mengambil kebijakan. Nah, sehingga di sini membutuhkan konsistensi peran Badan Kehormatan. Jadi kedudukan Badan Kehormatan itu di mana kedudukannya gitu? Mampukah dia berdiri di atas kedua kakinya sebagai anggota Badan Kehormatan atau kepalanya masih dipegang oleh partai politiknya? Ini yang mau saya ambil, Pak. Iya. Kalau begitu, itu yang dibicarakan Badan Kehormatannya atau anggota Badan Kehormatan dengan penjelasan. Badan Kehormatannya, lembaganya. Kalau lembaganya kan nggak perpanjangan praksi, nggak juga perpanjangan partai. Ya, lembaga itu kan di dalamnya ada anggota, Pak. Enggak, kita harus clear dulu dong. Yang dimaksud Mas Yo itu anggota BK-nya atau BK-nya gitu sebagai lembaga. Anggota Badan Kehormatannya.
Iya, dengan penjelasan itu kan menunjukkan bukan kedudukan BK, tapi kedudukan anggota BK yang dibicarakan penjelasan Mas Yu itu. Gitu. Iya, Kalau outputnya itu Pak. penjelasannya. Jadi pekerjaan personal itu karena beban tanggung jawab, outputnya membawa lembaga. Saya sebagai anggota DPRD, tatkala saya berbuat celah, maka DPRD-nya yang kena. Pun demikian Badan Kehormatan, anggota Badan Kehormatan dalam perihal bertindak, berbuat, kalau dia baik membawa Badan Kehormatannya. Pun demikian sebaliknya. Jadi saya lebih kepada karena Badan Kehormatan ini lembaga yang ada di dalamnya anggota-anggota. Nah, anggota ini representatif dari partai politik sehingga ada sekali intervensi-intervensi dalam mengambil keputusan. Tidak seperti hakim-hakim agung lah. Ya, jadi titiknya kita itu Mas Yo itu akan melihat kedudukan lembaganya, badan kehormatannya, atau anggotanya. Kedudukan Badan Kehormatan. Ya, kalau penjelasan yang dimaksud adalah kedudukan badan kehormatannya, is okay. Saya paham bahwa anggota itu adalah merupakan perpanjangan tangan dari partai, gitu kan? Ya. Tetapi ketika Mas Yu yang dimaksud adalah kedudukan BK, ya tentu yang kita bicara adalah kedudukan dalam konteks yang diatur dalam peraturan, gitu kan? Ya, seperti siap. itu. Siap. Atau ada makna lain yang dimaksud dengan kedudukan menurut Mas Dio dalam rencana penelitian ini? Enggak, sama Pak Dr. Muhtadi. Persis. Oke. Kalau begitu ceritanya gitu. Saya membaca di dalam latar belakang, saya nyaris menemukan justru Mas Dio tidak membedakan mana pelanggaran etik, mana pelanggaran hukum. Contoh-contoh seperti keterlibatan anggota dewan dalam kasus Mustafa misalnya. Ya. Apakah itu masuk pelanggaran etik yang dimaksud? Jadi kalau di DPRD, dalam hal anggota melanggar hukum, maka secara otomatis dia melanggar etik. Pun demikian sebaliknya, anggota yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Terus? Interpretasi seperti itu. Ya. Sehingga saya masih belum saya kembangkan. Dalam latar belakang masalahnya belum saya kembangkan. Mungkin nanti di pembahasannya. Ya, saya melihat bahwa di latar belakang itu ya, terutama ketika bicara tentang menunjukkan sampel sampel anggota dewan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, ya tetap harus ditegaskan. Jadi seolah-olah dalam penjelasan ini tindak pidana itu merupakan pelanggaran etik gitu. Meskipun ya memang kenyataan seperti itu, tetapi ketika kita bicara normatif, sepanjang itu sudah diatur dengan peraturan, maka dia tidak bisa kita serta-merta mengatakan itu pelanggaran etik. Jadi kalau korupsi, suap menyuap diatur dalam peraturan perundang-undangan, segala perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran etika. Dia bukan pelanggaran etika. Meskipun seperti Mas Yo bilang, pelanggaran hukum itu sudah dipastikan dia pelanggaran etik. Kan begitu? Tetapi dalam konstruksi normatif, yang namanya perbuatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan itu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran etik. Dia bukan pelanggaran etik, tetapi dia pelanggaran hukum. Kecuali kalau perbuatan itu belum diatur gitu, atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelanggaran hukum. Makanya kita kan memahami itu ketika orang melanggar peraturan disebutnya kan pelanggaran hukum gitu. Bukan pelanggaran etik, karena memang sudah tadi kalau etik itu tidak berimplikasi secara hukum, tidak berimplikasi secara hukum kecuali kalau perbuatan itu sudah diatur oleh hukum sendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya pikir itu pengantar yang perlu diperbaiki dalam membuat latar belakang itu, termasuk saya juga ketika membaca latar belakang saudara, saya membaca kok ini gitu ya. Lebih banyak bicaranya tentang DPR-nya daripada DPRD dan BK-nya gitu. Jadi fungsi-fungsinya itu saya sih menyarankan lebih fokus lah gitu. Fokus saja gitu. DPRD aja. Ya BK, karena konstruksinya adalah berpikir tentang BK, maka apa sih problem anggota dewan sehingga dia muncul BK? Kenapa BK dipersoalkan oleh Mas Yo? Karena ada kenyataan seperti ini di Bandar Lampung. Cukup sederhana aja seperti itu saya pikir gitu, untuk menunjukkan problem yang ada di dalam latar belakang. Siap. Itu yang saran saya. Yang kemudian dalam kerangka teoritis saya sih
Ini juga nih ada kerangka teoritis halaman 12 ya, pengertian kedudukan. Ini kan tulisan juga, ya itu tadi kata Mas Yo itu. Ini print gitu ya, di halaman 12 lompat-lompat seperti itu bentuk apa screen out-nya ya. Ya, itu harus di kan ada dua ya, pengertian kedudukan, teori kewenangan. Saya sih menyarankan selain terkait dengan teori kewenangan, di kerangka konseptual itu ada masuk konsep kode etik ya. Ya, siap. Saran saya sih kode etik itu jangan dimasukkan sebagai kerangka konseptual gitu. Dia masukkan aja di kerangka teoritis gitu. Ini saran saja. Ini saran saja. Supaya lebih pada saat pembahasan dalam penulisan daftar pustaka bisa lebih daftar pustaka. Tinjauan pustaka di bab 2 dia lebih ini gitu, lebih terurai supaya bisa dibedakan mana konsep kode etik, mana konsep hukum gitu. Polanya seperti itu. Saya jadi ingat dulu waktu ujian itu Pak Budi ya, kita mengatakan tabek pun gitu kan, salam Lampung itu tabek pun. Saya ingat itu etika atau peraturan hukum? Itu kode itu etika atau peraturan? Etika. Nah, etika. Coba Pak Budi. Dijawabmu tadi hukum, marah Pak Bagir. Marah Pak Bagir kalau bilang etika itu. Enggak, saya jawab etika. Dimarahin saya sama-sama Perbagir. Hukum, karena saya sudah masuk Perda. Ceritanya begitu. Saya ingat kayaknya ada Prof. Cendi juga nongkrong di situ itu. Jadi saya jawab itu etika, kena marah saya sama Perbagir. Kira-kira begitu Pak Budi ya. Itu udah diatur oleh aturan Perda ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah etika lagi. Sudah berubah ranahnya gitu. Sehingga itu yang saya maksudkan. Konsep kode etik itu jangan ditaruh di dalam kerangka konseptual, masukkan saja di tinjauan teoritis. Gitu. Saya kira saran saya seperti itu. Oke, makasih. Saya kembalikan Mas Rohim. Siap, terima kasih Dok. Ya, mana Mas Rohimnya ini? Mas Rohimnya sibuk itu. Atau langsung aja ke Prof. Cendi? Langsung aja lah, ambil alih. Ke Prof. Cendi, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini para petinggi-petinggi semua nih, kayaknya ada Prof. Akib, ada Dr. Budi, ada Mutadi, ya. Luar biasa sih Yahudi ya. Pada pagi hari ini dihadapkan pada yang memang ilmunya ke sana. Ya. Siap Prof, makasih Prof. Saya ucapkan selamat lah ya. Walaupun beguyur-beguyur sudah sampai pada proposal tesis ya. Mudah-mudahan. Karena kalau praktisi ini ya kita khawatir agak-agak deg-degan ya. Nanti berhenti jadi institusi perguruan tingginya jadi jelek. Nah ini saya berharap nanti bisa maju terus, bisa kita selesaikan terus ya, Saudara Yuhadi ya. Nanti ya, secepat mungkin kuliahnya bisa diakhiri dengan ya, predikat menyandang gelar magister ya. Siap, Prof. Nah, salah satu hal yang memang kelihatannya sederhana tapi kadang-kadang menjadi penghambat juga ya masalah masalah tesis ya. Nah, sebetulnya saya melihat tesis yang diajukan oleh Dinda Yuhadi ini ya tentang kedudukan Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung secara struktur tesis ya sudah memenuhi syarat lah ya. Kira-kira banyak hal memang yang harus diungkap dalam rangka bagaimana kita membuat Dewan Kehormatan DPRD itu menjadi suatu lembaga, menjadi suatu institusi yang betul-betul bisa diharapkan membangun citra positif dari DPR-nya ya. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi ya ibaratnya ya oke aja dengan judul ini ya.
Jadi tidak Siap, Prof. perlu kita persoalkan lagi. Hanya saja beberapa hal yang mungkin perlu ada penajaman, bahwa dalam latar belakangnya ini ya tentunya syarat dengan persoalan-persoalan badan kehormatan dan kode etik itu tadi yang kata Pak Muhadi ya, pada kata Pak Muhadi, kita harus letakkan bahwa badan kehormatan itu dalam suatu struktur DPRD, tetapi yang lebih banyak tulisan narasi-narasi kita terkait dengan badan kehormatan itu, termasuk juga dengan kode etik ya. Ya, bagaimana posisi kode etik itu di badan kehormatan, bagaimana anggota dewan melihat dan mematuhi kode etik itu. Nah, ini yang pertama ya, tentunya semuanya dari latar belakang maupun pada hal-hal yang lain itu harus didukung dengan data. Nah, ada data tetapi tidak ada catatan kakinya ini. Saya khawatir juga ini nanti datanya dapat dari mana ya. Seperti di halaman 8 ya, pelanggaran kode etik dewan. Nah, ini dikasih catatan kaki ini Pak Yuhadi ya, Linda ya. Ya, jangan ini nanti kita terindikasi plagiat ya, ada data-data yang tidak diberikan sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, di sini pada permasalahan yang pertama ya, kedudukan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik ya. Nah, kedudukan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik ini pasti tidak akan terkait pada unsur-unsur normanya saja ya, tetapi juga pada tataran-tataran pelaksanaannya. Saya juga menginginkan bahwa dalam pelaksanaan kedudukan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik ini ada dua variabel yang harus ditulis dan didukung dengan data yang lengkap ya, tentang kedudukan badan kehormatan itu sendiri dalam konstruksi hukum di kelembagaan negara kita dan tugasnya atau menegakkan kode etik anggota dewan itu di sisi lain dalam pelaksanaannya. Nah, ini ada dua hal yang harus dibahas ini secara detail nanti Pak Yuhadi ya. Yang pertama kita akan menganalisis bahwa kedudukan badan kehormatan dalam struktur kelembagaan DPRD itu ya. Yang kedua kita lihat bagaimana dia menegakkan itu. Nah, tapi yang menjadi menarik bagi saya justru strategi ideal ya. Bagaimana badan kehormatan itu menegakkan martabat kehormatan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ini mengimplementasikan norma-norma yang ada ya, atau mengimplementasikan kode etik itu sendiri ya, atau kita ingin melihat ya di sisi lain strategi dalam mengimplementasikan itu. Misalnya saja sudah berapa kali dikasih teguran ya, tetapi juga tidak kembali kepada sikap dan tindakan yang kita harapkan. Ada nggak strategi badan kehormatan itu mengembalikan sikap itu? Atau kita ingin melihat bagaimana pelanggaran itu? Nah, ini yang kata Pak Mutadi tadi, salah-salah kita bisa melihat sesuatu itu secara hukum. Padahal ini kode etik ya. Kalau hukum itu rujukannya adalah peraturan perundang-undangan, tapi kalau kode etik rujukannya moral. Nah, mudah-mudahan aja badan kehormatan udah punya serangkaian kode etiknya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat mau melaksanakan kode etiknya itu ya, atau mengimplementasikan beberapa ketentuan hukum ke dalam norma kode etiknya itu, bisa dipahami kira-kira ya konstruksinya ya Pak Yuhadi ya. Atau kita melihat strategi dalam penerapannya itu. Itu loh. Kalau di sini ada dua strategi ideal, berarti Anda akan merancang bangun ya strategi-strategi yang nanti menjadikan arah kebijakan. Nah, ini agak menarik, memang agak rumit ya membedahnya ini, tetapi kita harus hati-hati jangan sampai nanti mengimplementasikan normanya yang mengatur tentang kode etik atau mengimplementasikan kode etiknya di tengah-tengah pelaksanaan sikap tindak tanduk dari anggota dewan.
Yang kedua, membangun strategi idealnya, atau kita akan memaparkan bagaimana Badan Kehormatan ini mengambil trik-trik tertentu bagi anggota dewan yang bandel, kurang lebih seperti itulah dalam tanda petik ya. Nah, ini tentunya kita harus betul-betul nanti mencermati ini secara, karena nanti kedua hal ini akan menjadi rancu apabila kita tidak menempatkan pada posisi yang jelas. Tadi tentang norma kode etik ya, kemudian bagaimana hukumnya ya. Tadi aja Pak Mu tadi aja kejebak tadi ya. Lalu dikatakan bahwa tabik pun itu adalah norma kode etik, ya tidak benar ya, bukan norma moral tetapi norma hukum ya. Persoalan di dalamnya dibalut dengan ada norma moral di situ, tetapi yang jelas dia norma hukum. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, yang ketiga yang perlu kita garis bawahi betul di halaman 11. Di halaman 11 ini kayaknya agak kurang kalau kurang lengkap lah ya. Saya berkeinginan kalau saya tampilkan ya, bisa lihat ya. Bisa dilihat nggak kira-kira? Ya. Nah, ini gambar ini, bagian ini ya. Ini harusnya bukan hanya bersisi kedudukan normatif, kedudukan ideal, kedudukan faktual, tetapi justru sebetulnya ya, harus ada step-step persoalan yang kita bahas. Pertama dari kedudukan DPRD-nya, kemudian tuh yang setelah kita menguraikan ini, ya secara menguraikan 3 kedudukan ini, masing-masing kedudukan ini tentu punya implementasinya dan punya strategi. Ya. Nah, implementasi dan strategi ini dalam apa? Dalam bentuk apa? Ini sudah ada uraian. Baru kita nanti akan mengambil muara dari uraian kita ini, BK yang bermartabat atau apa ya. Jadi tidak sesederhana ini saja. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan dengan pembimbing bahwa sebetulnya ada item-item lagi yang harus kita tambahkan ya, kurang lebih seperti itu, sehingga capaian yang ingin kita capai dalam riset itu yaitu badan kehormatan yang bermartabat. Tetapi tidak cuma badan kehormatan yang bermartabat, anggota dewan itu yang seharusnya kita lebih itu kan, lebih kita tekankan untuk bermartabat gitu ya. Kalau badan kehormatannya ya bisa-bisa aja namanya lembaga ya, selama dia menjalankan tupoksinya dia bermartabat. Tetapi yang kita harapkan dari capaian ini, kalau sama berpikir ya, nggak tahu kalau Yohadi punya pikiran yang lain, tidak punya pikiran lain ya. Tapi kalau menurut saya muara akhirnya itu anggota dewan yang bermartabat dong ya. Objeknya hanya sekedar kelembagaan aja yang harus kita perbaiki, tetapi juga persoalan-persoalan sikap dan tindakan dari anggota dewannya. Nah, oleh sebab itu pada kerangka teorinya ada yang berbicara tentang teori etik ya. Pak Muhtadi itu banyak itu, dia kan nulis etika juga itu. Tentang teori-teori etika ya, etis ya. Macam-macam itu ya, bisa ditambahkan di sini konsep-konsep itu supaya lebih memperkaya dan memfokuskan apa yang kita inginkan itu betul-betul bisa mencapai ya sasarannya. Nah, kemudian tadi yang di metode yang terakhir ini, yang metodenya juga pendekatannya tidak yuridis normatif kalau kita membahas kode etik, tapi ada pendekatan etika di situ. Tambahkan lagi ini pendekatannya. Ada pendekatan etika atau pendekatan moral dan sebagainya. Nanti Pak Budi dengan Pak Akib itu sudah punya bahan yang cukup kurasa untuk hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, yang tadi observasi saya setuju dengan Pak Muhtadi. Observasi itu dalam konteks mengamati langsung, ya, bukan mengamati dokumen film-film yang ada, tetapi langsung kita terlibat di dalam film itu. Bukan kalau ngamatin filmnya, bukan observasi itu mempelajari dokumen namanya. Mungkin nanti diperbaiki, jangan sampai sesat berpikir ya. Kira-kira itu, Prof. Akib, moderator, apa yang bisa saya sampaikan. Saya pikir ini sudah oke. Tinggal bagaimana kita tunggu aja di hasil penelitiannya nanti. Bisa kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kalau Pak Rohim tidak ada, saya langsung ambil alih saja. Silakan Pak Budi duluan. Saya cukup, Prof. Cukup. Ya cukup ada. Yang benar nanti kerja guys kalau cukup. Bukan. Nanti SR-nya cukup nanti. Sambil dengan orang ngobrol juga di sini ada dengan ini. Oke, kalau Pak Budi cukup, saya sebagai pembimbing pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhtadi dan Profesor Dr. Heriandi yang sudah memberikan masukan yang cukup banyak ya. Dan Pak Yuhadi tolong dicatat ya. Ini masukannya cukup bagus. Saya komen dulu. Yang pertama memang sampai tahapan ini selamat Pak Yuhadi, saya belum banyak berperan. Dan kemarin tidak mau terlalu banyak berperan. Kalau saya banyak berperan, kata saya sama Pak Budi, nanti saya banyak coretan, nggak maju-maju nanti. Nah, sekarang saya akan kemukakan beberapa hal selain yang sudah diberikan masukan oleh para pembahas. Saya paham, jangan-jangan Pak Yuhadi mengoperasionalkan sistem mungkin kurang gapah, sehingga percaya kepada staf, dan ini kelihatannya memang sistem footnote segala macamnya masih banyak yang ya nggak tahu apa loncat, apa di enter, apa gimana. Saya lihat ini banyak yang kosong halamannya, sehingga kelihatannya sengaja di enter apa nggak tahu. Saya harusnya nggak jauh gitu ya. Kelewat kuat ngenternya pakai jurus paku banter. Atau lagi ngenter itu ada persoalan politik yang lagi hangat, jadi ketekan sendiri, nggak tahu saya sebenarnya. Ya nanti dicek lagi. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Muhtadi dan Pak Heriandi tadi. Di latar belakang ini singkat saja sebetulnya. BK itu secara struktur sebetulnya sudah ada ya di dalam MD3 maupun Undang-Undang tentang Pemda. Tetapi nanti akan dikaji lebih jauh sebetulnya di sana ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kedudukannya masih bermasalah. Terutama dalam prakteknya di provinsi. Ada apa sih BK di provinsi itu sehingga layak untuk diteliti? Maksud saya di kabupaten kota di provinsi. Ada apa sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam. Itu harus ada di latar belakang. Ya, sehingga kata Pak Muhtadi tadi, ada masalah apa sebetulnya BK itu sehingga perlu diteliti. Ya, itu harus ada penegasan. Lalu dari Pak Heriandi tadi saya setuju, rumusan masalah satu mungkin terlalu datar nanti mungkin bagaimana kedudukan Badan Kehormatan DPRD, gitu ya. Ini kan masih tanggung nih, Badan Kehormatan apa ya? Badan Kehormatan DPRD dalam struktur ya. Struktur apa nanti Pak Muhtadi? Apakah struktur DPRD-nya atau struktur apa? Kira-kira pasnya nanti ya. Jadi kedudukan Badan Kehormatan DPRD dalam struktur DPRD mungkin ya, dalam menegakkan kode etik anggota DPRD di kabupaten kota di provinsi Lampung. Jadi harus nongol strukturnya. Kalau kedudukan itu ada dalam struktur yang akan kita lihat. Jadi kedudukannya. Amit Pak Akib, sekaligus saja itu dalam alat perlengkapan dewan itu. Ini kata Pak Tis juga sudah memperhatiin kita. Ini struktur DPRD artinya kan di sana. Ada alat kelengkapan dewan itu ya. Nanti AKD. Pak Budiono sama Pak Muhtadi itu lebih paham lah tata negara. Artinya kedudukan itu harus ada dalam struktur. Kedudukan WR1 dalam struktur kelembagaan Lampung misalnya kan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, rumusan masalah kedua sudah benar, itu cuma mungkin ada typo kali ya, nggak tahu. Kayaknya idealnya banyak benar ini idealnya ini ya. Sama satu spasi nggak boleh, nanti ini teknik pengetikan saja. Nah, dalam ruang lingkup, Pak Muhtadi tadi memang nanya, karena memang belum tegas. Ya, nanti ditegaskan dalam ruang lingkup 2014-2019. Kemudian jelaskan juga
apa di lingkup, apa di metode nanti ya, termasuk di metode di lingkup juga bisa sebetulnya. Nanti di sana dikatakan dalam 1 kota dan 2 kabupaten di Provinsi Lampung. Nanti dijelaskan di belakang kotanya apa, kabupatennya apa, dengan justifikasi yang jelas. Kenapa kota Bandar Lampung, kenapa kabupaten yang mana, kenapa. Kita punya kan 2 kota, 13 kabupaten. Nah, kita ngambil kota Bandar Lampung, kita bilang karena dalam struktur dewan dia anggotanya jauh lebih besar daripada metro. Kemudian kabupatennya misalnya dari 13 kabupaten kota kita ambil 2 dengan asumsi apa? Pak Yuhadi yang tahu. Asumsinya kasusnya terbanyak, pelanggaran etik terbanyak, penegakannya nggak bagus atau apa? Silakan, monggo. Ya, nanti di justifikasi kenapa dipilih 1 kota, kenapa dipilih 2 kabupaten. Itu dalam. Lalu saya sangat setuju dengan Pak Heriandi. Di kerangka pemikiran, meskipun ini juga saya begitu baca lagi, Pak Yuhadi ini ikut panduan yang mana Pak Budi? Kalau panduan Unila, panduannya S2 kita, tinjauan pustaka itu belum ada Pak. Adanya nanti setelah proposal. Jadi kerangka pemikiran itu ada di bab 1 sebetulnya. Masih ada Pak. Jadi kerangka pemikiran itu judulnya kerangka pemikiran yang isinya teori sama konsep. Jadi bukan di pustaka sebetulnya. Nanti kita rombak lagi, perbaikan lagi sebentar supaya arsipnya dibaca orang juga enak. Nah, saya menawarkan ini Pak, mohon tanggapan nanti dari Pak Muhtadi dan Pak Budiono. Seingat saya ada, kalau bicara kedudukan, kayaknya yang pertama itu pas menggunakan teori organ. Ada teori organ, seingat saya. Iya. Teori organ itu berkaitan dengan badan. Benar. Ya, teori organ. Meskipun organ sering digunakan di perdata, tapi tata negara juga relevan. Saya pikir menggunakan teori organ. Carilah. Nanti kita cari teori kelembagaan atau teori kelembagaan lah. Pokoknya itu nanti bisa dua, Prof. Bisa teori organ atau kelembagaan itu ditambah dengan teori fungsi. Ya, monggo. Ya, artinya itu nanti Pak Yuhadi itu, nanti baru yang teori kewenangan kalau mau dipakai nggak apa-apa. Nah, yang ketiga saya setuju dengan teori etik. Karena konsepnya kan bicara tentang pelanggaran etik. Carilah teori etik. Ya, teori etik banyak. Saya pikir nanti minta bahan sama Pak Muhtadi lah. Pak Muhtadi itu banyak disertasinya etik. Jangan pelit-pelit ya Pak Muhtadi ya, minta dikasih ya bahannya. Kemudian konsep, saya pikir konsep itu ya konsepnya badan kehormatan itu konsepnya apa, kemudian konsep etik dipakai lagi di belakang nggak apa-apa, tapi konsep pelanggaran etik di sana. Kalau di depan teori etik, kalau di belakangnya nanti konsepnya itu konsep pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik itu seperti apa lah yang Pak bilang tadi. Pelanggaran etik itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai apa yang menjaga kehormatan, martabat dewan segala macam lah di sana konsepnya nanti ya. Paling tidak 2 itu yang ada di konsep. Kemudian metode, ya ini hanya salah aja ini. Banyak ke enter. Metode nanti di panduan juga, seingat saya kalau S2 itu panduan itu metode itu di bab 1 juga, nggak ada bab 3. Belum, kita nggak pakai model S1 anunya. Dan bahasanya bukan metodologi, tapi metode penelitian ya. Saya pikir itu, dan ya nggak apa-apa walaupun saya pembimbing Pak Budi, saya cenderung kita nggak perlu pakai istilah populasi dan sampel lah ya. Karena nanti teori kalau kita pakai populasi dan sampel ini nanti harus ada justifikasi yang jelas. Populasinya siapa? Populasinya apakah populasinya BK seprovinsi Lampung? Apakah anggota dewan seprovinsi Lampung? Nanti malah jadi ribet kita dikejar-kejaran. Lebih baik di data primer itu dijelaskan. Data primer itu nanti akan dilakukan wawancara, studi dokumentasi terhadap misalnya data-data atau dokumen dari BK dan dari BK DPRD atau pelanggaran etik DPRD di Kota Bandar Lampung sama 2 kabupaten di Provinsi Lampung. Langsung aja, jadi nggak usah pakai teori penentuan narasumber, purposive sampling. Saya pikir begitu kita tunjuk kota 1, kemudian 2 kabupaten, ya purposive lah itu sudah. Ya.
Tapi kita perlu jelaskan alasan kita memilih tadi itu kan. Kenapa kita memilihnya 2 kabupaten, kenapa kita milih 1 kota. Supaya nggak ada pertanyaan dari Pak Muhtadi tadi misalnya, apa mewakili ini? Nah, itu bicara anu lagi, nanti kita bicara apakah sampelnya itu tadi itu mewakili populasi. Nanti jadi teorinya jadi panjang anunya. Siap, Prof. Jadi baik kita tunjuk aja alasannya, Bapak Yuhadi yang tahu lah. Kasusnya terbanyak, pelanggarannya terbanyak, tidak tegakkan dengan bagus misalnya, kan gitu silakan. Ya. Siap, Prof. Saya pikir itu mungkin dari saya. Jadi terima kasih banyak Bapak Muhtadi, Pak Heriandi. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan banyaknya masukan ini tadi tidak menyurutkan semangat dari Pak Yuhadi untuk tetap bekerja sesuai dengan target lah. Sekarang Pak Yuhadi semester 3. Kalau semangat nggak usah diragukan, Prof. Itu. Ya, semangat sekaligus bekerja, Pak. Kalau semangat ayo, tapi nggak jalan juga ya jangan. Itu kayak ini, Prof. Masih ingat Jahri dulu, Prof. Oh, jangan. Jahri itu salah meyakinkan. Ya ini tadi apa? Yuhadi juga gitu, salah meyakinkan. Ya, orang politik. Yalah, mudah-mudahan Pak Yuhadi bisa ada waktu untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Siap, Prof. Makasih, Kalau Prof. sempurna nggak akan sempurna, tapi kalau bisa dibaca orang, jangan malu-maluin kita semua. Saya pikir itu Pak, kita semua. Kalau Pak Rohim nggak ada, kita tutup saja mungkin ya, langsung kita tutup seminar kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada pembahas, kepada semua kita yang sudah hadir di sini. Prof, sebelum ditutup, ya, kasih janji dulu mau berapa bulan ini selesainya. Cocok gitu. Benar itu. Oh, Heriandi benar. Karena saya berharap jangan sibuk goyang Wiyadi. Kalau perbaikan ini saya berharap seminggu selesai nggak? Salah. Ya, perbaikannya seminggu selesai. Setelah itu go riset. Ini semester depan Pak Budi kalau bisa sudah SHP Pak. Iya. Semester depan. Masa nggak selesai 3 bulan? Orang datanya sudah ada semua sama Pak Yuhadi itu. Itu. Ya, Semester depan wisuda loh, Prof. SHP. Semester depan itu kan bentar lagi Pak Yuhadi. 2 bulan lagi. Sebulan setengah. Siap. Tapi kan masih panjang kata Pak Yuhadi. 1 bulan setengah sudah masuk, tapi selesainya kan masih 4 bulan lagi Pak katanya. Monggo, pokoknya semester depan SHP. Ya. Saya pikir itu Pak WR1, makasih semua. Saya tutup seminar kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Yuhadi nanti jangan lupa ya. Kita close ini ya. Pak Yuhadi posisi di mana? Di kantor, Prof. Kapan nanti ada waktu ketemu? Ini coret-coretan yang dari saya bisa di... Ya, Siap, dari Prof. kamu Segera, tadi Prof. nanti titip sama saya. Siap, Prof. Ya, Pak Siap, Heriandi nanti saya ambil juga. Ya, makanya nanti yang punya Pak Muhtadi sama Pak Heriandi, kalau bisa dikumpulkan Pak Budi, jadi Pak Yuhadinya nggak terlalu banyak muter-muter dulu, tapi langsung Nanti terbaik. saya ambil sama Dr. Budi, Prof. Oke, makasih. Pak Heriandi dititipin di S3 aja, Prof. Boleh, nanti dia masih di sana, nanti saya ambil coret-coretannya. Kalian teman. Siap, Tadi Prof. kakak pikir kayaknya dia coret-coret tadi itu nggak Banyak kelihatan. Pak Heriandi tadi banyak saya yang coret-coret ini. Banyak. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir kayaknya. Ya, namanya juga akademik, WR akademik. Ini nguji 2 profesor. Ya, saya pikir gitu ya. Sampai ketemu. Prof. Oke. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Pak Terima Dokter. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia. Udah nih.